Hari menuju hari, detiknya terasa menapaki kaki di tanah yang Tuhan ukir sangat cantik. Tumbuhku dengan banyak perbedaan. Senyumku tidak hanya karena satu alasan. Di tanah dan airnya ku dimandikan. Saudaraku, satu kita tapaki tanah ini. Senyummu harus selalu menjadi damai. Adakah yang lebih manis dari rasa damai yang selalu diharapkan lahir dan besar di tanah ini? Tampak elok kurasa jika hadirmu dan hadirnya yang masing-masing cantik tersenyum karena damai yang juga hadir. Indonesia adalah kita, bukan? Mengapa suara penghinaan masih sering berkumandang nyaring? Masih kutanyakan kala perdamaian terus disemboyankan. Adakah rasa kehilangan? Iya, hilang rasa sadar bahwa kita sebangsa dan setanah, sehirupan udara, dan satu sumber air. Lebih besar kuharapkan adalah damai yang selalu tinggal bersama tempat tinggal kita semua, bersama genggaman kita, sapaan kita, dan juga hati kita bersama. Indonesiaku, hidup bersama damai. Give it to me like Perkenalkan, nama saya Dina Melda Febrini. Saya Alfonso Simalango. Saya Nurul Fadila Haraha. Marika Ulitama. Gue Kimika Kristen Binti. Nama aku Munadia. Sri Grietani Manik. Anissa Putri. Evan Golzi atau Fazri. Saya Rika Akila Sinaga. Benar, itu cukup disimpan untuk kita Tujuannya masing-masing. Apa bukan menjadi patokan? Saya tidak pernah membeda-bedakan. Mereka kurang memahami. Hanya saling menghargai seseorang. Perbedaan agama itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipermasalahkan. Iya, pernah. Tidak. Pernah, bahkan jadi korban juga pernah. Saya belum pernah menyaksikannya secara langsung. Nggak pernah. Saya tidak pernah. Sejauh ini sepertinya sih pernah. Tidak pernah. Alhamdulillah belum pernah merasakan. Saya ngerasa miris sih, kok bisa gitu ada kasus intoleran agama di negara yang masyarakatnya heterogen. Seharusnya dengan masyarakat kita yang heterogen, kita tuh lebih terbuka pikirannya akan yang namanya perbedaan gitu. Kita juga tidak bisa menunjuk orang lain seenak kita. Seperti, kamu Jawa, kamu miskin, kamu kaya, kamu Kristen. Tuhan kamu itu nggak benar, yang benar hanya Tuhan saya. Maaf, itu salah. Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, jika kita tidak bersaudara dalam keimanan, maka kita bersaudara dalam kemanusiaan. Saya berpikir itu terjadi karena kurangnya memahami arti perbedaan dalam suatu perkumpulan. Dan menurut saya, masyarakat ini belum memahami apa ajaran-ajaran yang terdapat di dalam agama masing-masing sih. Biasanya oknum yang bertindak itu bersifat terlalu fanatik terhadap agamanya dan seringkali menganggap orang lain yang tidak seagama dengannya adalah tindakan yang tidak benar. Itu sangat buruk menurut saya, soalnya kan Indonesia sendiri juga punya banyak agama, jadi jangan buat perbedaan antar agama itu menjadi suatu kesalahan fatal bagi kita.
harapan saya terhadap perilaku intoleran agama agar kedepannya lebih berpikir kritis dalam mengambil keputusan dan lebih cerdas dalam berpendapat. Perbedaan agama bukanlah menjadi suatu keputusan tolak ukur untuk kita bersosialisasi dengan orang lain. Dengan adanya perbedaan kita ini menjadikan kita sebagai manusia yang toleran dan saling merangkul satu sama lain agar menjadi masyarakat yang lebih baik dan damai ke depannya. Sebagai masyarakat yang tinggal di komunitas heterogen, ya kita harus banyak belajar dan banyak memaklumi dong perbedaan yang terjadi. Jadi logikanya tuh gini, kita itu tinggal di negara Indonesia, sementara negara Indonesia berpatokan pada Pancasila. Nah, jadi coba kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama juga ada simbol bintang ya, dimana itu simbol bintang tuh kan ada 5 sisi. Itu ada maknanya. Maknanya tuh menggambarkan bahwasanya ada 5 kepercayaan atau 5 agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Nah, terus kita lihat sila ketiganya, Persatuan Indonesia. Nah, itu berkaitan sama sila pertama tadi. Kaitannya apa? Ya kita yang 5 kepercayaan tadi, yang 5 agama tadi, ya harus bersatu gitu. Ya walaupun kita tuh berbeda keyakinan ataupun beda kepercayaan gitu, kita harus tetap menganggap kita tuh saudara gitu. Jadi kita harus tetap bersatu ya walaupun kita berbeda-beda. Dulu kejadiannya waktu saya masih mengikuti sebuah padepokan atau kegiatan bela diri silat, teman-teman saya tuh yang di padepokan lain itu baru mengetahui kalau saya berbeda agama dengan mereka. Terus kayak selanjutnya mereka kayak melihat itu menjadi sebuah fenomena yang asing atau yang eksotis bagi mereka. Dan setelah habis itu saya merasakan kalau misalnya perbuatan mereka tuh kayak sedikit menjauh atau tidak seakrab yang dulu sebelum mengetahui apa yang menjadi keyakinan saya. Teman beda agama ya? Ya bagi saya sih nggak masalah kalau punya teman beda agama. Kita tuh jangan beranggapan kalau kita tuh punya teman yang beda agama, jadi kita harus mempelajari agamanya dia ya, bukan begitu. Jadi intinya tuh kita harus saling menghargai. Ya walaupun dia berbeda agamanya sama kita, ya kita tetap anggap dia saudara kita. Ya kalau masalah yang dianut, ya untukku agamaku dan untukmu agamamu, ya gitu. Jangan saling membeda-bedakan sih. Setidaknya kita harus menghargai agamanya dia, dan begitu juga sebaliknya, dia juga harus menghargai agamanya kita. Ya apa yang saya lakukan ya tetap berteman sih, fine-fine aja. Soalnya kan kita berteman bukan hanya lihat agamanya atau apanya kan. Kita itu berteman ya berteman aja gitu. Kalau dia mau berteman dengan saya, ya saya juga harus berteman dengan dia gitu kan. Bertindak biasa saja, karena menurut saya perbedaan agama itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipermasalahkan. Tidak membanding-bandingkan agama mereka dengan saya, dan saya akan menghargai apa saja aktivitas yang dilakukan oleh agama teman saya. Banyak teman yang beda agama, berarti kita banyak belajar dong tentang bagaimana cara menghargai perbedaan. Sedikit cerita, di waktu saya SMA, saya mempunyai teman yang berbeda agama dengan saya. Saya tetap ingin berteman dengannya. Saya tidak pernah membeda-bedakan apa dia, agamanya, cara dia beribadah. Karena itulah yang menyebabkan intoleransi terhadap agama. Yang pertama itu karena perbedaan agama, dan seringkali kita sebagai warga negara yang hidup berdampingan dengan banyak perbedaan ini, kita sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan atau menyinggung agama teman kita atau kerabat kita, sehingga itu menjadi sebuah konflik. Nah, yang kedua itu adanya perbedaan ketidakadilan terhadap perbedaan-perbedaan agama ini, sering diperlakukan rendah atau diperlakukan yang lebih tinggi gitu. Penyebab agama menjadi konflik toleransi saat ini adalah: yang pertama,
masyarakat belum mengerti ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri dan berpikir bahwa agama yang paling benar. Dan yang ketiga, masyarakat bertindak semaunya tanpa berpikir peraturan yang ada. Mungkin mereka kurang memahami nilai-nilai yang telah diajarkan oleh agama mereka. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan adanya perbedaan di dalam kehidupan manusia. Dengan cara saling menghargai agama satu sama lain, saling menghargai keputusan satu sama lain, dan tidak saling mengolok-olokkan agama satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan ya saling melengkapi, karena setiap perbedaan kan punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Mereka menutupi kelemahan kita melengkapi kelemahan mereka. Nah, langsung kita ingat aja semboyannya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kembali lagi sih sama diri masing-masing ya. Kita itu memang betul-betul harus tanamkan rasa kekeluargaan, persaudaraan. Kalau kita sudah punya rasa kekeluargaan ataupun toleransi ya utamanya, ya kita pasti menganggap yang berbeda agama sama kita gitu, yang sukunya berbeda sama kita, ya itu saudaranya kita gitu. Dan satu lagi, kita tuh kan berpijak pada tanah yang sama, tanah air Indonesia. Jadi kalau kita membeda-bedakan gitu, tidak mau bersatu, ya gimana Indonesia mau bersatu kalau kitanya aja tidak mau bersatu? Cara mengatasinya menurut saya, yang pertama, jangan kalian paksakan orang lain untuk meyakini kepercayaan yang kalian anut gitu. Jadi orang lain punya hak gitu untuk mempercayai itu. Kita yang berbeda dari dia tidak usah yang namanya ikut campur atau mengolok-olok apa yang ia percayai. Meskipun kita merasa apa yang kita percaya itu benar, itu cukup disimpan untuk kita sendiri. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu yang kedua, hal yang tak kalah penting yaitu jangan mudah terhasut oleh berita hoax. Kenapa saya bilang berita hoax? Karena di era digital sekarang banyak banget tuh yang namanya oknum-oknum tertentu yang membuat perpecahan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar. Jadi sebagai generasi yang cerdas, sudah seharusnya kita tuh punya filter tersendiri untuk bisa mengetahui mana yang benar dan yang mana yang salah gitu. Jangan sampai kita itu jadi korban perpecahan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab yang ingin membuat konflik antar umat beragama. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya kerendahan hati yang mau menerima teman-teman kita, tetangga kita yang berbeda agama dengan kita, supaya kita dapat hidup dalam satu wilayah dengan keadaan saling menghargai satu sama lain. Dan saya harap juga kita selain menghargai, kita juga bisa belajar tentang hal-hal yang terkait tentang agama teman-teman kita, tetangga kita yang berbeda, supaya ketika kita berbicara atau bercanda, kita tidak terlalu berlebihan dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung tentang keyakinan mereka ataupun suku tentang agama mereka, supaya itu tidak menjadi buah dari sebuah konflik yang nantinya akan besar. Berbeda-beda Tetap kita satu. Karena kita Indonesia, kita semua saudara.